China berusaha menguasai dunia sering muncul dalam diskusi geopolitik, tetapi penting untuk memahaminya dalam konteks yang lebih kompleks dan berdasarkan fakta. Berikut adalah beberapa poin kunci untuk memahami situasi ini. 1. Ambisi global China, realita atau persepsi. China memang menunjukkan ambisi global, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Namun, apakah ini berarti menguasai dunia? Tidak sepenuhnya. Ekonomi, lewat inisiatif Belt and Road Initiative, BRI, China membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur global. Ini meningkatkan pengaruhnya, tapi juga menghadapi kritik karena menjerat negara-negara dalam utang. Teknologi, China berinvestasi besar-besaran dalam AI, 5G, semikonduktor, dan ruang angkasa. Ini menandakan keinginan menjadi pemimpin teknologi dunia. Militer, modernisasi militer Tiongkok terutama fokus pada Laut Cina Selatan dan Taiwan, bukan invasi global seperti masa Perang Dunia. 2. Persaingan dengan Amerika Serikat China dilihat sebagai penantang utama hegemoni Amerika, tapi Amerika Serikat dan sekutunya masih memiliki keunggulan dalam aliansi militer global, NATO, kontrol dolar, dan budaya global. 3. Soft power dan diplomasi Cina juga mencoba memengaruhi dunia lewat media pendidikan, misalnya lewat Confucius Institute, dan investasi luar negeri. Namun, pengaruh budaya Tiongkok belum sebesar pengaruh budaya Barat secara global. 4. Respon dunia banyak negara menerima investasi Cina, tapi juga waspada terhadap potensi ketergantungan. Beberapa mulai meninjau ulang proyek BRI atau memperketat pengawasan terhadap teknologi Tiongkok. 1. Strategi ekonomi Belt and Road Initiative, BRI. Tujuan membangun jalur perdagangan darat dan laut global, meningkatkan ekspor Cina dan mengakses bahan baku dari negara lain, memperluas pengaruh ekonomi melalui utang dan investasi. Contoh, pembangunan pelabuhan di Sri Lanka, jalan raya di Pakistan, rel kereta di Afrika. Di Asia Tenggara, proyek infrastruktur besar banyak dibiayai oleh Cina, seperti kereta cepat di Laos dan Indonesia. Risiko, beberapa negara kesulitan membayar utang, misalnya Sri Lanka menyerahkan pelabuhan Hambantota ke perusahaan Tiongkok selama 99 tahun. Muncul istilah debt trap diplomacy, diplomasi jebakan utang. 2. Strategi teknologi menuju Made in China 2025. Target menjadi pemimpin dunia di sektor strategis seperti AI, semikonduktor, bioteknologi, energi hijau, dan kendaraan listrik. Aksi nyata, perusahaan seperti Huawei, BYD, dan DJI sudah menjadi pemain global. Investasi besar dalam AI dan jaringan 5G. China juga mendorong teknologi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada Barat. Tantangan, sanksi Amerika Serikat terhadap Huawei dan perusahaan semikonduktor Cina, perang dagang Amerika. Cina menekan perkembangan teknologi Tiongkok. 3. Strategi militer, modernisasi dan pertahanan kawasan fokus, memodernisasi angkatan bersenjata dengan teknologi tinggi, mengklaim dan memperkuat wilayah di Laut Cina Selatan, mempersiapkan potensi konflik dengan Taiwan. Langkah nyata, membangun pulau buatan dan fasilitas militer di Laut Cina Selatan, investasi besar dalam kapal induk, rudal hipersonik, dan siber, latihan militer di dekat Taiwan sebagai unjuk kekuatan. Tujuan utama, menciptakan zona pengaruh regional, Asia Timur dan Asia Tenggara, bukan dominasi global secara militer. 4. Soft power, budaya, media, dan diplomasi. Strategi membuka Confucius Institute di berbagai negara untuk mengajarkan budaya dan bahasa Mandarin, mengembangkan media global seperti CGTN, China Global Television Network, untuk menyebarkan narasi Tiongkok. Menggunakan bantuan luar negeri, terutama selama COVID-19 untuk membangun citra sebagai penolong global. Kelemahan. Banyak negara mulai menutup Confucius Institute karena dicurigai sebagai alat propaganda. Citra Cina masih lemah dibanding Amerika Serikat dan Eropa dalam hal nilai universal,
seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Kesimpulan, Cina memang sedang memperluas pengaruhnya secara global, tapi menguasai dunia bukanlah istilah yang tepat. Ini lebih tentang menjadi kekuatan besar yang bersaing secara ekonomi, teknologi, dan diplomasi dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.